Halo semuanya teman-temanku Gemini, selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya. Selamat pagi teman-teman Gemini, bagaimana sih kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang terbaik apapun situasi dan kondisi kalian. Tetap semangat, tetap optimis menjalani kehidupan semakin tidak mudah, tapi ya harus dijalani dengan sebaik mungkin. Jangan ada penyesalan di kemudian hari. Kamu harus belajar dari pengalaman di masa lalu yang membuat kamu berada pada titik ini sampai saat ini. Begitu teman-teman Gemini, ini adalah general reading, love reading dari Kak Tere Wijaya. Tema yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah kenapa dia pergi, gitu ya. Bagi kalian yang mampir ke video ini, menonton readingan ini, berarti kalian masih belum move on dari masa lalu, masih ingin tahu alasan yang sebenar-benarnya kenapa dia pergi dari kehidupan kamu. Oke, teman-teman Gemini, bahwa Kak Tere perlu mengingatkan kembali, ini reading bukan ditunjukkan kepada satu orang saja, tetapi universal. Siapapun yang berzodiak Gemini, bisa energi ini memiliki kecocokan dengan situasi, kondisi, dan seseorang yang masih kamu fokuskan. Berikanlah energi yang rileks dan santai saat menonton video ini, agar Kak Tere di sini bisa membacakan energi dari kartu-kartu yang keluar dengan perasaan tersebut, ya. Enjoy, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Dan ini juga memberikan vibrasi energi yang jauh lebih positif dan tinggi. Teman-temanku Gemini, apabila kalian membutuhkan jasa konsultasi dan personal reading bersama Kak Tere Wijaya, kalian bisa menghubungi lewat chat WA, nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Oke, teman-temanku Gemini, boleh ya langsung Kak Tere mulai untuk menshuffle kartu-kartunya. Tapi sebelum itu Kak Tere perlu hening sejenak. Oke teman-teman Gemini, kita mulai shuffle kartu-kartunya. Kenapa dia pergi dari zodiak Gemini? Ya, cukup baik. Kenapa dia pergi dari zodiak Gemini? Kenapa dia pergi dari zodiak Gemini? Ada tambahan satu kartu di sini, teman-temanku Gemini. Ada dua ternyata. Teman-temanku Gemini, dengarkanlah readingan ini dengan seksama ya. Semoga apa yang Kak Tere sampaikan bisa membuka cakrawala pikiran kamu tentang situasi dan kondisi, bahkan seseorang di masa lalu. Kita mulai dari kartu yang pertama. Di sini alasan dia kenapa pergi dari kamu, karena dia merasa dia harus grow, gitu ya, dia harus bertumbuh. Dia menganggap hubungan atau koneksi dengan kamu tidak membawa sebuah pertumbuhan yang baik untuk dia. Itu adalah persepsi dia. Kita tidak bisa mengejudge atau menghakimi di sini. Oke, dia butuh sebuah perubahan gitu ya, yang mana dia tidak menganggap
ya, bersama dengan kamu tidak akan bisa dia mendapatkan perubahan atau perbaikan dalam sisi kehidupannya apapun itu. Di kartu selanjutnya di sini terlihat bahwa dia juga pernah terluka, ya. Dia pernah terluka dalam suatu hubungan, komitmen gagal gitu ya. Jadi kedepannya dia nggak mau seperti itu lagi. Dia ingin apa yang dia jalani, ya, entah hubungan, entah pekerjaan, itu harus sukses gitu. Kalau memang dia rasa ini nggak bakal sukses, ya akan segera ditinggalkan daripada buang-buang waktu aja. Orang ini memiliki cara pandang seperti itu, ya. Oke, pengalaman memberikan dia pelajaran gitu. Dimana ini juga tentang semangat, ya, antusias, optimis tentang apa yang ada saat ini dan kedepannya. Dia bukan seseorang yang akan menaruh atau meletakkan harapan, mimpi dan cita-cita besarnya pada situasi kondisi hubungan yang dia pikir belum stabil, ya. Dia pikir hubungan bersama kamu itu masih labil di sini, dan itu yang membuat dia merasa tidak bersemangat, antusias dalam komitmen ini saat ini dan kedepannya, waktu di masa lalu saat kalian masih terkoneksi atau terhubung, dimana dia merasa bahwa hubungan ini hanya berputar-putar pada keinginan untuk memiliki dan dimiliki, padahal dia memiliki persepsi bahwa hubungan ini tidak, bahwa suatu hubungan itu tidak seperti ini gitu ya. Hubungan ini harus membawa manfaat, bukan hanya kesenangan belaka. Orangnya sedikit materialis, ya. Dia selalu menghitung segala sesuatunya dengan keuntungan dan kerugian, dengan materi di sini, dengan nilai. Ya, kamu terkoneksi dengan orang yang seperti itu. Oke, di kartu selanjutnya di sini, iya, dia sepertinya sudah mau memberikan tanda kalau dia itu mau pergi dari kamu. Mungkin banyak masa jeda dalam hubungan kalian. Mungkin dia memberikan batas gitu ya untuk kalian bisa berkomunikasi, dan lambat laun ya dia bergerak semakin jauh menuju ya jalan yang dia inginkan, yaitu bukan bersama dengan kamu di sini. Dan orang ini masih berkutat gitu ya, atau berfokus pada dirinya sendiri. Dia tidak mau segala hal yang terjadi ya dalam kehidupannya itu dia lebih banyak berkorban. Dia nggak mau, dia lebih ingin banyak menerima daripada memberi, karena orang ini juga sepertinya perhitungan sekali ya. Di kartu selanjutnya di sini, banyak hal yang harus kamu sesungguhnya begini, banyak hal yang tidak kamu ketahui dan harusnya dia bisa jelaskan itu, tapi sepertinya dia tidak mau. Lebih baik ya kamu nggak tahu gitu ya, karena dia pikir ya buat apa tahu kalau tidak akan kemana-mana hubungan ini, kalau hubungan ini nggak ada masa depannya gitu ya. Jadi banyak hal yang sepertinya tidak kamu ketahui dari orang ini, dan hanya sebatas saja yang diinformasikan oleh orang ini. Oke, ini juga tentang pengharapan dia gitu ya dalam suatu hubungan itu. Kalau bisa ya kamu harus apa yang menjadi milikmu adalah milikku gitu ya. Di sini walaupun kalian belum menjadi suami istri, tapi itulah keinginan dia sebetulnya, mendapatkan sesuatu dari sebuah hubungan yang berkaitan dengan materi, privilege gitu ya, kenikmatan-kenikmatan duniawi yang dia bisa rasakan di sini dan bisa dia banggakan kepada lingkungan sosialnya, lingkungan keluarga gitu ya. Walaupun itu bukan milik dia sesungguhnya, tapi dia akan akui sebagai milik dia. Dan itu yang menyedihkan ya. Cinta kok diukur sama uang. Oke, di kartu selanjutnya di sini bahwa sesungguhnya
hubungan ini juga terlihat kilat gitu ya, proses pengenalannya cepat dan proses perpisahannya juga relatif lebih cepat gitu ya. Di sini orang ini adalah tipe orang yang mudah mengawali dan juga mudah untuk mengakhiri. Ketika dia sudah merasa ini nggak pas, tidak worth it, tidak cocok, dia sudah lepaskan gitu ya. Dia orang yang tidak mau ambil pusing gitu, dimana dia adalah seseorang yang jiwanya tuh suka tantangan, jiwanya itu tidak mau berkompromi gitu ya. Dia harus mendapatkan apa yang dia inginkan walaupun halangan di depan itu misalnya gunung ini gitu, tapi dia berusaha untuk bisa menaklukkan apapun rintangan dalam kehidupannya gitu ya. Dia tidak ingin juga gitu membawa seseorang ya dalam hidupnya hanya sebagai batu sandungan gitu. Dia ingin membawa seseorang yang bisa menjadi penolong dia untuk menaklukkan apapun situasi kesulitan yang ada di depan mata gitu, di dalam hidup dia gitu. Jadi dia tuh menganggap kalau dia ninggalin kamu ya, dia menganggap bahwa kamu hanyalah penghalang untuk masa depannya. Kamu dirasa adalah beban untuk perjalanannya menuju masa depan yang jauh lebih baik, dimana kamu adalah seseorang yang tidak begitu reaktif gitu ya, lebih pasif, dan dia nggak suka. Dia lebih ingin pasangan itu yang ya seperti dia gitu ya, aktif gitu, nggak terlalu pasif, mudah mengekspresikan diri di sini. Dan kamu dan dia seperti langit dan bumi gitu ya, perbedaannya jauh signifikan. Dia orangnya ekstrovert, kamu introvert, seperti itu. Dimana ini juga kaitannya dengan dia yang sepertinya berpikir bahwa suatu keromantisan dalam sebuah hubungan itu harus bisa dinilai dengan materi. Ketika dia bisa mengisi kekosongan dalam kehidupan kamu dengan kehadiran dia, dengan cintanya dia walaupun hanya sedikit, dia berharap kamu bisa memberinya sebagai upah gitu ya, atas kehadiran dia, atas apapun yang sudah dia berikan tentang perasaan, walaupun itu hanya sedikit aja, sedikit tapi mahal gitu harganya ya. Kamu harus membayar dengan harga yang mahal di sini. Seseorang yang materialistis sangat kuat di sini, dimana ini juga kaitannya bahwa dia berpikir hubungan adalah suatu proses yang menguntungkan, seperti simbiosis mutualisme. Jika kamu tidak memiliki apa yang aku inginkan, yang bisa diberikan kepadaku, yang bisa aku terima, ya buat apa aku harus memberi, seperti itu. Oke, di kartu selanjutnya memang dia berpikir bahwa apa sih gitu ya yang dicari dalam sebuah hubungan koneksi, jika itu berkaitan dengan pengorbanan. Jadi orang ini tidak mau berkorban dalam bentuk yang terkecil dalam sebuah hubungan, karena menurut dia sebuah hubungan itu harus membahagiakan, bukan dibahagiakan, harus dicintai daripada mencintai. Jadi orang ini terlalu sulit untuk memfokuskan ya orang lain di dalam kehidupannya, karena hal yang dia cari dalam sebuah hubungan bukanlah hal yang berkaitan dengan non materi, dengan kepuasan, kenikmatan, kebahagiaan. Dia tidak seperti itu gitu ya. Dimana ini juga kaitannya dengan hal yang harus kamu tanggung atau hal yang harus kamu bayar di sini, yang harus kamu siap korbankan jika mau terus berlanjut berhubungan dengan orang yang seperti ini ya. Jadi bersyukurlah ketika hubungan ini sudah benar-benar berakhir, karena kamu sudah menurunkan salib ini dari pundak kamu. Kamu tidak harus
memikulnya lagi ya. Ketika kamu masih belum move on dan masih mengafirmasikan orang ini lewat doa dan pengharapan, ya kamu akan membawa salib ini kembali. Teman-temanku, bijaksana ya. Semoga readingan ini membantu, dan readingan ini sudah selesai. Semoga berkah. Terima kasih. Salam kasih sayang dari Kak Tere. Bye bye.